Perkenalkan, nama saya Raja Pasha Mandika, saya dari kelas 11C. Nama saya Jayam Putri Dianto dari 11A. Nama saya Muhammad Ranaba dari kelas 11C. Nama saya Kayla Zalfa Humaira dari 11C. Saya Tia Priliani dari 11B. Jadi kita berlima ini akan menelusuri Kota Tua. See you the next video. Let's go! Perjalanan kami dimulai dari halte Blok M. Dari sini, kami naik bus Transjakarta Koridor 1 jurusan Blok M, Kota. Harganya juga murah banget, cuma 3.500 per orang. Pembayarannya pakai kartu e-money, jadi praktis banget. Naik Transjakarta itu nyaman banget, tempat duduknya banyak, ber-AC, dan kita bisa menikmati pemandangan kota sambil duduk santai. Perjalanannya sekitar 45 menit sampai 1 jam, tergantung macet atau enggaknya. Sepanjang jalan, kita bisa lihat gedung-gedung tua, stasiun, dan suasana Jakarta yang sangat sibuk. One hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Begitu sampai di halte kota, kita tinggal jalan sekitar 5 menit aja dan langsung sampai ke kawasan Kota Tua. Suasananya langsung berubah banget, berasa kayak balik ke masa lalu. Sebenarnya sempat berencana ke Museum Wayang karena masih satu kawasan dengan Kota Tua. Tapi karena waktunya terbatas dan kami ingin bahas sejarah Jakarta lebih lengkap, akhirnya kami pilih ke Museum Sejarah Jakarta. Untuk masuk ke Museum Fathahillah, harga tiketnya terjangkau banget. Untuk harga tiket 10.000 untuk dewasa di hari kerja dan 15.000 di akhir pekan. Sedangkan untuk pelajar, mahasiswa atau anak-anak adalah 5.000 setiap hari kerja maupun akhir pekan. Wisatawan mancanegara dikenakan tarif sebesar Rp50.000. Selain itu, museum ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Murah, edukatif, dan seru banget buat dikunjungi. Karena waktunya mepet, kami memutuskan fokus ke Museum Sejarah Jakarta supaya penjelasan yang kami rekam bisa lebih lengkap dan mendalam. Masuk. Di atas ini ada 3 lukisan. Yang di tengah itu seorang raja yang bernama Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini mendapat kasus 2 orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Nah, jadi dari situ anak itu dibawa ke Raja Salomo. Setelah itu Raja Salomo memerintahkan untuk memotong bayi itu menjadi 2. Tetapi itu cuma perintah aja, enggak? Oh, itu perintah. Ya, jadi pengawalnya mau memotong, tetapi ibunya yang sementara itu mengatakan bahwa biarkan anak itu diserahkan aja sama ibu mereka sendiri. Nah, dari situ Raja Salomo tahu bahwa seorang ibu yang asli pasti tidak akan membiarkan anaknya terluka. Jadi dari situ Raja tahu motivasinya dinahan, sehingga peraturan harus dijalankan. Jadi anaknya itu matanya dicongkel dua-duanya, tapi bukan dua-duanya, hanya satu. Kayaknya korbanin satu matanya, karena nanti saya akan datang anaknya akan meneruskan generasi seperti itu aja.
Oh, berarti kalau misalnya orang-orang yang dulu kalau misalnya korupsi itu berarti kulitnya tuh Iya. dikupas-kupasin. Dikupasin terus ditaruh di kursi tempat ini. Nah, kalau untuk benda-benda yang ada di sini, ini merupakan peralatan yang digunakan untuk pembuangan dari otak. Makanya guys, kalian jangan korupsi. Ini Ya. untuk DPR, jangan korupsi. Ya. No. Kalau ada DPR, kalau ada hukuman sekarang DPR gue kulitin sekarang. Oleh Muhammad Irsyaad yang pada saat itu dia menjabat sebagai gubernur di Batam. Nah, di ruangan pertama ini ruangan Tarumanegara. Nah, sebelumnya yang di sebelah sini ini ruangan kepercayaan Tarumanegara. Nah, kalau ruangan kepercayaan Tarumanegara itu sendiri merupakan kepercayaan kerajaan Tarumanegara dulu. Nah, itu menyangkut setelah mendapat perintah hukuman mati dari sini, tahanan akan dieksekusi. Nah, proses eksekusinya ada di sini, di jendela. Balkon di sebelah bawahnya. Nah, kalau balkonnya sendiri itu tempat para petinggi berdiri untuk menyaksikan proses eksekusi. Nah, kalau ini merupakan lukisan dari Panderpara. Nah, itu merupakan seorang negara yang dari Batavia. Ini masih Jadi ini pergabungan antara negara Batavia sama negara luar. Ya, jadi bapak penulis dan lain sebagainya masyarakat menjajah. Iya. Nah, kalau ini merupakan penyekat ruangan. Dulu digunakan para petinggi, digunakan seperti kursi-kursi. Aku sedikit bosan. Jadi, gimana kalau kita bercerita tentang ruangan ini? Kalian setuju kan? Setuju. Pertama, yang mana dulu ya? Panjang dah. Oh iya, kalian tahu apa itu Masyarakat di masyarakat di Batavia yang mengetahui bahwa akan ada Eksekusi. maka mereka akan berkumpul di depan gedung untuk menyaksikan eksekusi. Itu berarti dilihat secara umum nggak? Ya. Nah, kalau di depan yang warna putih itu dulunya digunakan sebagai sumber air minum. Yang mana? Pak? Yang putih itu yang air putih. Oh ya. Oh lu bukan. Dulu boleh makan. Jangan. Nah, untuk cerminnya sendiri, cermin itu dulu digunakan untuk memata-matai bangsa pribumi yang akan kita tetap pergerakan manusia. Ya, nah kalau misalnya ada pergerakan yang mencurigakan pasti langsung ditahan. Karena dulu itu kan nggak ada yang seperti gitu kan, jadi mereka pakai cermin. Ya, Tapi kalau kayak gini kita dimarah-marahin juga nggak? Enggak kan? enggak. Udah. Guys, kita di ruangan Betawi. Dari negara luar, Melayu, Arab, dan negara-negara luar lainnya. Nah, ini merupakan perhiasan pengantin wanita Betawi. Adat Betawi. Iya, adat Betawi. Ini susuk ya? Karenomi. Bukan. Bukan susuknya baik. Kembang goyang nih. Kembang goyang. Bentang. Kue. Nah, kalau yang- Kalau ini alat musik ya Pak? Enggak, ini alat pencetakan Alat kue satu. Oh. Nah, kue satu ini merupakan kue yang dulunya populer di Batavia. Pada zaman itu. Iya, pada zaman itu. Nah, proses pembuatan itu bahan dasarnya terbuat dari kacang hijau. Oh ya, tahu. Bentuk ikan, keren. Keren coy. Kecil-kecil buat lebaran. Udah, mama naik buka. Iya.
sini di Kampung Baru. Nah ini dulunya merupakan saksi bisu perlawanan bangsa Mataram terhadap Batavia atau kawasan VOC. Nah di sini terdapat 3 lukisan yang dilukis oleh Sultan Sujoyono. Nah lukisan yang sebelah itu seorang raja pribumi yang sedang memimpin upacara sabat dan merancang kegiatan perlawanan terhadap Batavia. Upacara itu biasanya dilakukan Untuk kayak meminta restu gitu. minta restu oleh kemana Ya, kayak budaya di sisi ada di sini ada ya. Nah kalau untuk gambar yang kedua ini gambar peperangan. Penyerangan dari bangsa Mataram ke Batavia. Ya, tapi di saat penyerangan ini Batavia Mataram kalah ya kalah sama VOC karena adanya keterbatasan. Yang pertama itu makanan dari masyarakat bangsa Mataram itu tuh udah dibuang sama masyarakat Batavia atau VOC. Nah sehingga mereka merasa lapar atau ya jadi itu yang bikin mereka kalah kan? ya. Dan yang kedua itu tentang persenjataan. Awalnya dari sini. Ini peralihan dari Jakarta ke Batavia, tepatnya tahun 1919. Nah ini dari Jakartanya di sini. Proses masuknya VOC awal di sini. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu jadilah seperti yang di sana. Sampai ke tahun 1950. Nah di sini yang dulu dikatakan bahwa London atau bangsa pribumi dibedakan itu kita yang London dulunya tinggalnya di sini. Yang ini masyarakat Batavia atau kekuasaan VOC. Nah ini senjata. Jadi pantas saja kalau senjata tomat melawan senjata api pas. Nah ini kapal yang digunakan untuk mengangkat sampah. Tetapi dalam perjalanan saya itu kapal yang yang ada. Nah puing-puingnya dilihat di Australia. Nah ini namanya ruangan 1527. Kenapa dibilang ruangan 1527? Karena ada jatuh. Prasasti Patrao. Ini simbolnya nih. Iya, simbolnya ini. Tapi masih ada verifikasi. Nah kalau yang di sebelah itu miniatur gereja baru Belanda. Nah dulunya itu letaknya ada di Museum Bayang. Tadinya di museum Iya, tapi ini keram dan rusak akibat bencana alam. Nah setelah itu dibangunlah Museum Bayang. Ya. Menceritakan tentang berdirinya gedung ini. Nah ini berasal dari bahasa Jepang, bahasa kuno. Pulau Jepang. Ya, nah ini menceritakan bahwa dulunya ini berfungsi sebagai balai kota dan juga dewan pengadilan. Nah ini dibangun pada tahun 1707 oleh John Van Horn dan selesai pada tahun 1710 di masa Jenderal Abraham Van Riebeeck. Oh, berarti dibangun cuma dalam waktu 3 tahun. Ya. Kalau tangga ini buat apa kak? Ini tanggal atas ya, tapi biasanya dipakai para besi. Semua sih. Kita sini aja. Sini aja. Pakai flash aja kayak bilang kayak. Nah, ini tingkat para tahanan menggunakan bola besi. Oh itu besinya ya? Ya, untuk beratnya sekitar 40 kg. Wah, sumpah. Oh iya berat banget Nah, sumpah. dulunya itu para tahanan tetap di sini. Mereka mohon maaf, mereka buang hazard semuanya di dalam sini. Makanya hampir 80% para tahanan itu meninggal dunia karena terjangkit penyakit. Mencet nih kalau mati kan mah. Oh ini berarti di sini tahanan laki. Ya, Tapi
untuk fungsi batu itu apa itu? Untuk ngikat kan kita. Oh, biar nggak bisa kabur ya? Iya. Oh, iya. Nah Biar dulu berat. pahlawan kita di sini ditahan tuh ada 3 orang. Oh. Yang satunya itu Untung Seropati, yang satunya Cut Nyak Dien, yang satunya Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro. Nah kalau Pangeran Diponegoro sendiri tempat tahanannya tuh beda. Dia ada di penjara Botan. Kami pamit undur diri dan terima kasih karena sudah mengunjungi Museum Sejarah Nasional. Dan mungkin jika kakak-kakak dan teman-teman sekalian kalau mau berkunjung lagi bisa lobby biar kita bisa berjalan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Oke. Keren.